Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan semuanya, pada kesempatan ini saya akan membahas topik uji autokorelasi dengan double Johnson di SPSS. Pada edisi atau topik pembelajaran sebelumnya, saya telah membahas alternatif uji autokorelasi dengan Rantes dan Choquenhaufer. Uji autokorelasi merupakan salah satu syarat asumsi regresi yang harus dipenuhi ketika menggunakan model regresi linear. Sebelum kita ke pembahasan uji double Johnson, maka terlebih dahulu saya akan mereview apa itu autokorelasi. Jika rekan semua suka dengan video pembelajaran ini, silakan support dengan cara klik like, share jika memberikan manfaat, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video dan informasi pembelajaran lainnya. Terima kasih. Di sini saya memiliki 3 perubahan atau parabel yang diamati, yakni X, Y1, dan Y2. Ketika X dan Y1 terdapat korelasi atau hubungan, maka X akan mempengaruhi Y1 atau Y dipengaruhi oleh X. Begitu juga ketika Y1 terdapat korelasi, maka Y2 dipengaruhi oleh Y1. Ketika terdapat hubungan antar amatan, maka dapat mengandung korelasi, yang mana hal itu bisa berakibat adanya autokorelasi karena adanya hubungan dari masing-masing data amatan. Adanya data autokorelasi sering muncul pada data time series, karena pada amatan ke I akan dipengaruhi oleh amatan sebelumnya. Autokorelasi sering dikenal juga sebagai korelasi serial, yang mana berarti korelasi antara sel data atau antar data sebelum dan setelah data disusun berdasarkan runtun waktu. Penggunaan uji autokorelasi bertujuan untuk menentukan apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganti pada periode T dan periode T-1 atau sebelumnya. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series dan tidak relevan ketika dilakukan pada data cross section, karena pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan. Ini adalah pola dari autokorelasi, di mana gambar seperti ini berarti autokorelasi positif. Autokorelasi positif ini ialah autokorelasi yang ditandai dengan tanda error yang sama antara pengamatan. Misalnya ketika satu periode sebelumnya error bertanda positif, maka error berikutnya juga bertanda positif. Kemudian ini adalah pola dari autokorelasi negatif, di mana autokorelasi ini ditandai dengan tanda error yang berbeda antar pengamatan. Misalnya ketika satu periode sebelumnya error bertanda positif, maka error berikutnya bertanda negatif atau sebaliknya, seperti itu. Kemudian ini pola dari tidak adanya korelasi, ya, dia random atau acak seperti itu. Penyebab adanya autokorelasi yakni adanya kelembaman atau inersia, di mana data observasi pada periode sebelumnya dan periode sekarang kemungkinan besar akan mengandung unsur ketergantungan. Bias spesifikasi model tidak disertakan. Hal ini disebabkan oleh tidak dimasukkannya variabel yang menurut teori sangat penting peranannya dalam menjelaskan variabel terikat.
Jika hal ini terjadi, maka unsur pengganggu atau error term akan mereplikasikan suatu pola yang sistematis antara sesama unsur pengganggu sehingga terjadi situasi autokorelasi di antara unsur pengganggu. Kemudian adanya fenomena laba-laba, di mana data yang diperoleh saat ini atau X1 dipengaruhi oleh data sebelumnya, sehingga data berikutnya memiliki kecenderungan dipengaruhi oleh data pendahulunya, sehingga data X2 atau data berikutnya memiliki potensi lebih rendah daripada data X1 atau data saat ini. Akibatnya, error term tidak lagi bersifat acak atau random, tetapi mengikuti pola sarang laba-laba. Kemudian adanya manipulasi data. Dalam analisis empiris, terutama data time series, sering kali terjadi manipulasi data. Hal ini terjadi data yang diinginkan tidak tersedia. Adanya interpolasi atau manipulasi data jelas akan menimbulkan suatu pola fluktuasi yang tersembunyi yang mengakibatkan pola sistematis di alam unsur pengganggu dan akhirnya akan menimbulkan masalah autokorelasi. Kemudian yang terakhir adanya kelembaman waktu atau time lag. Jika unsur lag diabaikan dari suatu model yang dibentuk, maka error term yang dihasilkan akan mencerminkan pola sistematis sebagai akibat pengaruh variabel terikat pada periode sebelumnya atau periode sekarang. Konsekuensi atau dampak adanya autokorelasi. Estimasi yang dihasilkan unbiased, konsisten, tapi tidak lagi efisien. Estimasi standar error dan varian koefisien regresi yang diperoleh akan underestimate. Jika hal ini terjadi, maka akan menyebabkan nilai T hitung membesar dari seharusnya. Autokorelasi yang kuat dapat pula menyebabkan dua variabel yang tidak berhubungan menjadi berhubungan. Biasanya ini disebut juga sebagai spurious correlation atau korelasi semu. Solusi jika terjadi autokorelasi: mengubah model regresi ke dalam bentuk generalized difference equation, sehingga diharapkan akan diperoleh varian pengganggu di mana tidak ada autokorelasi. Memasukkan variabel lag dari variabel terikat menjadi salah satu variabel bebas sehingga data observasi menjadi berkurang satu. Kemudian mentransformasi variabel ya, menganalisis ulang model regresi yang sama tetapi dengan nilai variabel yang telah ditransformasi. Kemudian menambah data baru. Semakin sedikit sampel yang diambil dalam penelitian akan cenderung meningkatkan adanya gangguan. Salah satu cara mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa dilakukan dengan uji Darwin-Watson. Uji Darwin-Watson ini pertama kali diperkenalkan oleh James Darwin dan Geoffrey Stuart Watson pada tahun 1951. Ini adalah formula dari Darwin-Watson di mana D ini adalah
nilai Darwin-Watson. Kemudian dan ini adalah residualnya. Nilai D dihitung atau DW dikomparasikan dengan titik kritis DU atau Darwin F dan DL atau Darwin Law pada tabel DW. Sebelum kita menguji Darwin-Watson, uji autoklasi dengan menggunakan uji Darwin-Watson, maka kita perlu menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, di mana hal nol ini tidak ada autokorelasi pada residual dan H1 ini terdapat autokorelasi pada residual. Nah, ini adalah dasar pengambilan keputusan, di mana yang kita harapkan itu adalah pada poin kelima yang tidak ada pola positif atau pola negatif dari autokorelasi ya, seperti itu. Oke, kita langsung ke data SPSS-nya. Saya buka dulu ya data SPSS-nya. Ini ya. Ini data yang kita kerjakan pada edisi sebelumnya ya, terkait dengan topik pembelajaran regresi linear berganda, di mana nilai variabel CR, variabel ROE, dan variabel SP ditransformasikan ke dalam bentuk ln atau logaritma natural, sehingga diperoleh variabel baru yakni ln x1, ln x2, dan ln y. Di sini kita regresikan untuk memperoleh hasil daripada uji autokorelasi dengan menggunakan Darwin-Watson. Kemudian di sini kita klik menu Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Di sini kita masukkan yang variabel yang telah kita transformasi, ln x1 dan ln x2 kita masukkan ke kotak independen. Kemudian ln y kita masukkan ke kotak dependent. Ini boleh kita masukkan code-nya ke case label. Kemudian di sini di item statistik kita masukkan nih ya Darwin-Watson, kita checklist. Ini boleh ya kalau ketika kita ingin menguji multikolinialitas, cuma nanti kita fokusnya kepada Darwin-Watson. Kemudian kita klik continue. Plot juga boleh ya, kita input juga. Kemudian kita klik OK. Kita lihat hasil atau outputnya dari regresi ini. Kita lihat pada model summary, di sini terdapat Darwin-Watson test. Nilainya adalah 1,877. Oke, kita menggunakan notepad aja. Kita tuliskan notepad di sini. Enter. Oke, di sini kita tuliskan ya. Nilai D itu adalah 1,877. Untuk memperoleh nilai DL dan nilai DU, maka kita perlu membuka tabel statistik DW. Kita buka dulu di sini tabel DW. Kita lihat dulu ya nih ya, tabel DW. Kita buka. Kita lihat di sini observasinya ada berapa? Ada 85 dan kannya itu ada 2 ya. Nah, jadi di sini kita lihat untuk
N-nya ini jumlah observasinya itu ada di 85 ini ya. Dan K-nya sama dengan 2. Oke, jadi ini ya. Jadi untuk DL 1,5995 kita tuliskan di sini 1,5995. Kemudian DU-nya ini 1,6957. Nah, untuk menghitung 4 dikurang DU, nanti kan kesimpulannya seperti ini. DU, D, dan 4 dikurang DU. Nah, ini merupakan keputusan tidak ada autokorelasi ya, seperti itu. Nilai DU di sini kita bisa bulatkan, kita bisa menggunakan bantuan Excel seperti itu. Kita tulis saja sini 1,6957 dan DW-nya, DW hitungnya sebesar 1,877. Biasanya saya menggunakan 3 angka di belakang koma seperti itu. Nah, sini 4 dikurang DU kita bisa menggunakan perhitungan di sel Excel atau juga bisa menggunakan kalkulator ya. Terserah teman-teman semuanya mana yang lebih enak digunakan untuk menghitung nilai matematikanya seperti itu. Nah, di sini 4 dikurang DU. DU-nya berapa? 1,6957. Nah, hasilnya adalah 2,3043 ya. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya, jelas ya, bahwasanya nilai DU kurang daripada nilai D dihitung atau DW tes, dan DW tes kurang daripada nilai 4 dikurang DU. Maka bisa kita simpulkan di sini ya, tidak adanya autokorelasi positif dan autokorelasi negatif. Jadi untuk hipotesisnya ini ya, tidak terjadi autokorelasi pada residual, berarti terima H0 dan tolak H1 seperti itu. Oke, cukup sekian terkait uji autokorelasi menggunakan uji Darwin-Watson. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.